Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat selalu ya. Oke, kali ini gue lagi di perjalanan, mau lunch time ya. Udah mau jam 1, mau lunch time. Tapi gue kangen sama suatu kuliner yang ada bau-bau rempah. Buat sekali akan rempah. Mungkin lo udah pada tahu itu kuliner khas mana, karena banyak sekali kuliner dari Indonesia pun ada yang pakai rempah gitu kan. Salah satunya Aceh mungkin ya. Oke guys, ikuti keseharian gua, keseruannya. Jangan sampai nggak diikutin. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, bye bye. Oke guys, gue udah sampai. Sekarang kita langsung masuk. Kita lihat ada menu apa aja sih yang enak-enak. Oke, ikutin gue. Nggak gue matiin ya mobilnya, lupa. Ayo. Oke guys, nah sekarang gue udah sampai di restonya ya. Ini namanya restonya Kesacit, The Real Authentic Indian Food. Nah, jadi lu udah pada tahu dong gue mau makan apa. Kan tadi gue bilang, gue kangen dan rindu akan makan makanan rempah gitu. Gue kangen banget deh. Sekarang gue mau pesen menunya dulu. Oh ya, buat info buat kalian, Kesacit ini ada di Jalan Ahmad Atmawijaya, Komplek Ruko Indra Prasta, Blok A1 nomor 16, Bantar Jati, Bogor Utara. Kota Bogor lah tentunya lah. Ini unik banget nih. Di Bogor itu biasanya terkenal dengan kulinernya. Uniknya itu adalah makanan Sunda. Nah, tapi ini ada makanan India di sini. Ini dia yang gue mau coba. Gue penasaran banget guys. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus ya. Gue mau pesan menu dulu sekarang, oke? Oke guys, ini dia menarik sih pilihannya. Jadi antara lo dari lapar banget, lapar sedang sama lapar yang kayak yaudah gue lapar pengen secukupnya aja, ini ada banget nih pilihannya. Ada porsi 9 in 1, 7 in 1, sama 5 in 1. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan perut kalian lah. Yang lagi lapar makan yang berat banget seperti India itu terkenal dengan, kalau gue pribadi gue suka sama chai masala tea. Wah, itu teh susu rempah tuh enak banget, itu gue suka. Favorit sama roti paratha, terus gue bisa pakein sama kayak apa sih, karinya tuh bisa chicken, bisa dal, itu sih autentiknya gitu. Nice, oke. Begitu gue sekarang mau pesen, jadi bisa langsung kita eksekusi nanti makanan gue udah ada, ya kan? Oke guys, nah makanan gue udah dateng nih. Wah, banyak banget. Lo pasti pada ngiler ya? Ngiler kan? Nih saking banyaknya gue sampai kesulitan untuk menjelaskannya satu persatu nih apa aja. Langsung aja kita panggil ya. Gue kebetulan ada ownernya langsung mau menjelaskan yang mau bantu gue. Oke? Bentar ya. Pak Bala, boleh bantu? Oke, baik. Nah, kita salam Covid dulu, salam Covid. Iya. Oke. Gue sekarang udah sama ownernya, Bapak Bala. Nah, Pak Bala boleh bantuin gua nggak sih Pak, ini tuh apa aja ya? Nih yang gua tahu nih kayak ini samosa ya kan, ini masalah chai tea. Betul, ya kan. Nah, buat selebihnya bisa dibantu jelasin nggak nih? Oke. Dan terbuat apa bumbu-bumbunya tuh apa aja? Betul. Ini benar-benar kita ini authentic Indian food ya. Jadi Authentic Indian benar-benar food. makan kita tuh kita sajikan dengan stylenya India. Lihat piringnya aja, piring dari India. Oh, ini piring dari Asli, India? Iya. Piring dari India? Iya, ini Wah. piring dari India. Ini benar-benar authentic India. Nah, favorit kita itu di sini tuh 9 in 1. Oh, Jadi ini komplit. yang- Kalau orang India bilangnya namanya thali. Tali. Iya. Oke. Thali itu komplit. Jadi ada rice, ada rotinya, ada Oh, ini dal. roti. Ini roti India, namanya ini roti chapati. Chapati. Betul. Oke, roti chapati. Chapati ini terbuat dari tepung gandum India. Tepung gandum Tepung India. gandum Oh. India.
Berarti Jadi- di impor dari sana ke sini ya? Betul. Jadi hampir semua itu rempah-rempah kita, bumbu kita, masalah semua itu import dari India. Oke. Asli import dari India. Nah, berasnya pun itu beras basmati. Basmati rice. Ya, basmati rice. Asli made in India. Oke, made in India. Nah, ini basmati rice, habis itu. Ini roti chapati. Nah, roti chapati biasanya bisa makan pakai dal. Oh, ini namanya dal kari. dal kari. Ya, dal kari. Itu, Jadi itu kacang India. kacang Jadi dari India. kacang India, Oke. kacang dal India. Nah, makannya pakai roti. Nah, kemudian Ini salad. ini salad. Salad. Nah, salad. Oke. Betul, ini salad India ini terdiri dari timun, nanas, Oh, ada nanasnya. ada wortel, ada bawang bombay yang pasti nggak boleh tinggal. Oh iyalah. Bawang bombay. Itu ciri khasnya guys, itu ciri khasnya. Nah, habis itu dia menggunakan juga ini ada daun ketumbar. Oh, daun ketumbar. Ya, India itu terkenal dengan daun ketumbar dan daun mint ya. Oke. Jadi ada daun oke. ketumbarnya. Hmm. Base-nya yogurt, jadi dia pakai Oh, yogurt yogurt. campuran juga. Yogurt, ya. oke. Nah, biasa sih ini makanan komplit yang 9-in-1 itu dimulai dari appetizer. Appetizer kita itu ada namanya samosa. Oh, samosa ini yang Samosa, bentuknya segitiga. betul. Oh, Samosa oke, yang oke. bentuk segitiga itu Oke. gorengan India yang sangat terkenal tuh, samosa. Isinya Isinya itu kita vegetables, jadi ada Vegetables. kentang, ada wortel, gitu, dan rempah-rempah Indianya lebih oh, ada terasa. rempah-rempahnya. Guys, pasti lu pada mau ya di rumah ya. Terus lanjut nih Pak, ini Oke. ada apa lagi nih? Nah, habis itu, ini tadi appetizer, ya habis itu untuk nanti kalau roti kita makannya pakai dal tadi ya. Oh, kalau Nah, roti makannya pakai betul. dal. Terus Oke. untuk nasi ini kari nih. Nah, kari Kari. kita ini yang Oke. kita di sini tuh yang kita sajikan itu chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Betul. Jadi chicken tikka masala itu sebenarnya chicken tikka itu adalah ayam potongan yang dipotong dadu kecil-kecil, kita bakar, habis itu dimarinate, baru dibumbuin dengan masala. Nah, masala di sini tuh rempah-rempah India yang agak sedikit spicy, ya. Bumbunya cukup terasa, bumbu Oke. ciri khas India, ya, aromanya lebih menarik. Ini biasanya chicken tikka masala ini cukup terkenal ya, di Oh, India juga. bisa dibilang ini adalah best sellernya. Best seller, betul, Best seller chicken tikka masala. betul, di Oh, chickennya. best sellernya guys. Gue mencoba best sellernya. Oke. Habis itu, nasi tadi dimakan pakai chicken tikka masala. Oke, berarti kalau Nah, chapati pakai pakai dal, dal, nasi sama chicken tikka masala. Dan ini kita sebutnya biasanya sabji ya. sabji. Sabji itu jadi bisa dibilang tuh kalau di Indonesia namanya itu oseng-osengnya. Oseng-osengnya. Jadi vegetablesnya, oke. vegetablesnya. Vegetables. Oke, Betul. oke, Nah, oke. itu pakai sabji. Jadi nasi itu chicken tikka sama sabji. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih Pak. Ini warnanya lucu banget. Ini apa Nah, ya? itu begitu udah selesai makan gitu ya, roti udah, nasi udah dengan semuanya. Baru terakhir itu kita bisa makan tuh salad sebagai Salad, penutup ya. penutup, Dessert. oke. Salad, habis itu ada ladu, dan ini kerupuk ya, kerupuk India, Oh, kerupuk kerupuk. apalam. Apalam. Nah, ladu ini manisan India tuh, Manisan biasanya itu India. terakhir dimakan karena sebagai Oke. dessert ya. Ladu tuh cukup terkenal, kalau suka Oke, nonton oke. film Mahabharata tuh makanan favorit Bima gitu. Ya, itu ladu. Ladu. Itu Oke, oke. makanan penutup dan makanan tradisional India yang cukup terkenal. Ladu. Manisan ladu. Ya. Ladu itu adalah Nah, manisan. jenis ladu banyak. Salah satu yang kita punya namanya bundi ladu. Bundi ladu. Bundi ladu. Bundi ladu. Bundi terdiri dari Nah, ini juga terdiri dari kacang. Oh, Jadi kacang. kacang-kacang juga Oh, itu. oke, Jadi oke. dari tepung kacang. Nah, ini juga bahan bahan aslinya kita juga dari India, import dari India. import. Jadi Semua tepung semua dari India. semua yang ada di sini nih import dari India. Iya, betul. Guys. Nah, oke. Itu thumbs up. Itu 9-in-1 ya, komplit. Jadi ada 9, memang jumlahnya ada 9 nih. Kalau kita hitungnya total ada 9. Oke. Nah, kalau yang menarik nih, yang mungkin kebanyakan orang Indonesia juga udah tahu nih, ini nih Pak. Betul. Masalah chai tea. Ya, chai tea, masalah chai tea. Yang Mungkin- membedakannya apa tuh? Nah, kalau di India kita bilangnya chai tea ya. Mungkin Chai kalau teh India ya. Kalau Teh di India. Thailand kan terkenal tuh Thai tea. Thai tea, Thai ya, tea, karena ya. Thai Thai tea. Kalau tea. Kalau di India, India, chai chai tea. tea. Chai tea. Oke. Nah, ini teh bisa dibilang itu teh susu. Teh Ya, susu. kalau Indonesia mungkin teh susu Teh, ya. oh, bisa teh bilang susu. teh Milk susu, tea. milk tea. Milk tea. Tapi tehnya sendiri ini asli dari India ini. Tehnya langsung. juga teh India, teh bubuk. Nah, habis itu disajikan dengan ada rempah-rempah juga. Jadi ada rasa gingernya, jahenya ya, pedas cumin itu ada di situ. Jadi dengan pakai susu rice milk. Jadi dia rice benar-benar milk, dia campuran bisa dibilang itu teh susu dengan Rempah rempah-rempah. di blend ya. Di blend jadi Gitu ya. satu. Oke, Jadi mantap. kalau Ya, di India gila. ini minuman wajib nih biasanya. Wajib nih, iya, kalau wajib. sarapan Biasanya ya? setiap sarapan tuh minum Oh. itu wajib. Nah, jadi
bisa tuh minum ini sama Oke. biasanya cocoknya makan tuh sama samosa. Oh, berarti kalau chai masala tea ini temennya Samosa samosa. jadi santai, jadi makannya Oke. santai bersama samosa. Pas banget nih buat ngetek sore-sore atau Betul. pagi sarapan. Wah, ini pas banget Betul, nih. pas banget, betul. Ini temennya sama Nah, ini. samosa itu kan kalau kita kok gorengan di sini misalnya kalau kita beli gorengan ya misalnya gorengan apa namanya tuh bakwan, Bakwan, ya, atau ya, kalau ya. goreng tuh makannya kan pakai sambal tuh ya. Iya, Sambal pakai kita. cabai Saus rawit. ya, Ya, saus ya, atau cabai saus, rawit. ya. Nah, kita tuh India tuh sambalnya namanya ini mint chutney. Ini mint Atau chutney. ya bahasa Oh. Indianya itu sukanya pudina chutney. Pudina Chutney. Pudina itu atau itu artinya mint. Mint. Jadi memang base-nya dari mint. Oh, Dia oke. mint pakai cabai dan dia pakai yogurt. Gorengan pakai yogurt sama mint. Nah, penasaran kan? Penasaran kan rasanya. Jadi benar-benar unik. Jadi Unik mungkin banget ya. ya mungkin buat Indonesia tuh sambal mint itu agak apa ya sambal Iya, mint iya, rasanya iya, ya iya, gitu sambal ya. mint. Nah itu sangat nanti coba tuh pasti sangat tertarik banget tuh dengan samosa di Wah, komunikasi boleh pakai nih mint guys. chutney. Buat kalian yang tinggal di Bogor atau di sekitaran Bogor, tapi di Jakarta aja Jabodetabek, kalau lagi mampir ke Bogor, boleh nih mampir ke sini. Kesacit, ini menarik banget menu-menunya disajikan dan semuanya impor dari India. Oke, Pak Bala, satu lagi nih, apa nih tadi nih yang belum Oke, dijelasin? nah ini Ya, apa ini nih? roti. Nah tadi saya udah jelasin mengenai roti chapati ya. Chapati beda Nah, kalau sama roti beda. Itu paratha? kita bilang roti paratha. Paratha. Nah, paratha itu memang dari apa namanya tepung biasa ya, cuman dia teksturnya itu lentur dia sangat Oh, jadi dia teksturnya lebih betul lentur. lebih lentur dan Oke, lebih kalau mungkin kalau Indonesia tuh suka bilang tuh mungkin roti cane atau roti Mariam ya. Roti cane, oh Mariam, Betul. ya, ya, Hampir ya, ya, mirip ya. dengan situ. Hampir Jadi mirip. satu keluarga, Satu family keluarga, ya. oke, oke, Nah, oke. tapi ini dengan style yang benar-benar taste-nya itu taste India banget. Jadi nah, ini tuh best seller paling kita. Kita tuh roti ini best seller, paratha best seller di kita. Oke. Dan Mungkin karena nggak pernah orang yang makan ini bilang tuh nggak cocok tuh, pasti enak. enak. Ya. Oh mungkin karena cocok, mungkin karena apa ya rasanya tuh sama kayak buat orang Indonesia Betul, mungkin sama betul. kayak 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 roti cane kayak atau Mariam gitu kan. Oke. Jadi mereka tuh pasti udah cocok banget kalau ketemu dengan paratha. Paratha ini Nah, ya. kadang kan kalau misalnya cane atau Mariam tuh lebih padat ya, padat dan apa namanya agak padat. Kalau ini tuh karena tipis, lentur, lembut, jadi orang memang begitu compare kadang bilang wah ini beda ini lebih menarik gitu loh rasanya. Mungkin lebih mudah dikonsumsi. Lebih juga. mudah dikonsumsi gitu. Oke, oke, Ya. oke. Karena dia pas dimasak dia mengembang, habis itu kita memang style kita dipukul tuh. Jadi memang begitu dipukul dia mengembang dan apa namanya kelenturan dia akan bertekstur jadinya. bertekstur. Betul. Jadi dia lebih enak begitu dicocol dengan kuahnya. Nah kuahnya apa nih? Kuahnya itu kalau di situ kita bilang itu tuh alu kari ya. Alu kari. Kari itu kentang ya. Alu itu kentang. Alu kentang. Nah, jadi lu kentang ya yang dimasak dengan style India, Style benar-benar India. autentik India. Nah, jadi bisa dibilang tuh kita tuh punya beberapa menu tuh yang memang autentik vegetarian India. Oke. Nah, jadi kita punya alu kari, kita Alu punya kari. alu panir ya, kita punya apa namanya rasma gitu ya beberapa. oke, Nah, oke. ini biasanya tuh yang memang vegetarian itu cocok banget ini. Jadi makannya Cocok. tuh pakai kentang gitu loh, kentang Oke. kari India. Kentang kari India. Iya. Nah sebelahnya tuh ada Nah, apa tuh? sebelahnya tuh dal sama seperti kayak India ini. betul. Oke, Jadi hanya untuk menemani untuk menemaninya dal, Oke, betul. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Oke guys, ini gue udah gak sabar banget. Ini gue udah bakal kalap nih kayaknya. Kalau gitu, gue langsung nikmatin. Pak Bala, Oke. aku izin untuk menikmati masakannya. ya. Wah, Oke, silakan. Tapi mungkin satu lagi nih saya Apa? ingetin yang lupa tuh. Nah, ini nih. oh minuman iya, yang terakhir nih. minumannya. Nah, Guys, gue lupa. Ini nih, minuman ini apa yang, nih? yang mungkin buat orang Indonesia nih minuman tuh agak aneh ya rasanya. Karena ini memang minuman tradisional ya. Oh, India tuh ini minuman kalau otentik dari musim India. panas ya, summer itu wajib minum ini karena ini salted lassi. Salted namanya. lassi. Salted Oke, lassi. namanya salted lassi. Base-nya yogurt. Jadi Base yogurt. Yogurt tuh susu ya, base susu yang difermentasi jadi yogurt gitu kan ya. Nah, habis itu di blend dengan ice, di blend dengan daun mint, garam, ya sedikit rempah-rempah India. Nah, dia namanya salted lassi. Jadi bagus buat kesehatan. Minuman wajib bagus buat kesehatan, musim panas tuh cocok minum ini. Guys, selain enak, ini sehat. Jadi wajib kalian datang ke sini. Harus cobain. Oke. Tapi
Dengar-dengar nih kayak ada yang lebih otentik dari ini nih. Betul, atasnya ini apa betul, nih betul. namanya? Yang lebih otentik itu namanya itu buttermilk. Buttermilk. Nah, buttermilk tuh levelnya mungkin saya bilang tuh benar-benar tradisional India banget ya. Oh, Karena dia oke. dicampur cabai pakai cabai hijau. Iya, dia pakai cabai hijau. Dia pakai jintan. Jintan juga. Ya, dia pakai lemon. Jadi bener-bener minnya tuh lebih banyak juga rasanya. Oke. Mungkin ini versi light lah. dari buttermilk. Betul, bisa dibilang seperti itu. Gue gak sabar. Oke. Gue udah gak sabar guys. Oke, Pak Bala, kalau gitu aku ingin nikmati dulu ya. Silakan. Terima kasih banget Pak Sama-sama. Bala. Oke guys, nah sekarang gue mau coba mulai dari appetizer dan minuman. Gue mau coba yang menarik di sini ada chai masala tea. Ini favorit gue. Cobain ya. Duh, sumpah asli enak banget. Sumpah guys, enak banget. Kalian harus coba. Teh, susu, terus tadi seperti yang Pak Bala bilang, ada beberapa campuran rempah-rempah. Enak banget sumpah. Nah ini sekarang nextnya samosa. Samosa, gue bakal coba. Ini paling pas cocok pakai mint chutney. Kita temennya nih guys, cobain ya. Perfect. Asli. Yang dari tadi gue heranin, gue bingungin, gue penasaranin ya si mint chutney ini. Ini rasanya enak banget sumpah. Gimana ya, yogurt? Lu makan gorengan tuh dalam kayak begini. Tapi lu cocol pakai sesuatu yang baru. Yogurt, mint. Nih, parah sih ini enak banget sumpah. My favorite. Asli, gue gak bisa ngomong banyak, sumpah speechless gue. Ini enak banget sumpah. Tapi jangan kemana-mana guys, gue masih ada nextnya. Masih ada main course, kita masih ada snack penutupnya, dan dessert. Coba itu tolong jangan ganggu gue lagi makan ya, gue lagi makan nih. Abaikan saja, abaikan. Oke guys, habis ini gue mau lanjut ke main course. Penasaran? Wait ya. Tada! Nah, ini sekarang udah ada main course di hadapan gue. Ini yang gue pesan adalah 9-in-1 Big Thali. Gue pesannya nih chicken tikka masala. Ini enak banget nih. Aduh. Ini ada chapati pakai dal. Urutannya ya, gue tadi dikasih tahu sama owner urutan yang benar. Chicken chapati pakai dal, nasi sama si ayamnya ini sama sabji, baru terakhirnya salad, and then after that ini dia ladu manisannya. Nah, gue mau cobain dulu nih. Bismillah. Gue udah cuci tangan loh ya. Ayo guys, kita cobain. Bismillah. Enak banget, asli. Gue nggak bisa banyak ngomong sumpah. Pertama karena emang gue penyuka makanan Timur Tengah, gue mau cobain, sumpah. Udah ngaco nih gue ngomong nih, ini enak banget sumpah. Ini dia ada kacang khas India nih, namanya dal. Kalau rotinya tersendiri dia dari gandum ya, tepung gandum. Next gue mau cobain nasinya. Kita improvisasi pakai apalam. Ini namanya apalam guys. Apalam nasi. Oh, pakai ini chicken tikka. Oke. Sama sabji.
Mau meninggal guys, sumpah enak banget. Asli. Ini enak banget sumpah. Enak asli, gue gak bohong. Sumpah enak banget. Asli enak banget sumpah, asli. Gue gak bohong. Sabji itu adalah oseng-oseng vegetable oseng-oseng. Just info ya. Asli enak banget. Tekstur ayamnya juga empuk banget karena dibakar, di marinate dulu. After marinate baru dibakar, habis itu pakai bumbu khas India. Perfect. It makes your day bright. Lanjut. Ini nih lucu. Ini gue penasaran banget, gue pengen nyobain ini. Ini namanya ladu. Lucu ya. Gue cobain dikit aja. Rasanya manis ladu ini, karena memang disajikan sebagai penutup setelah kita beres makan ini semua, makan salad, terus si ladu. Rasanya enak banget. Ini terbuat dari apa tadi namanya? Apa? Tepung kacang. Oh, dari kacang India, kacang-kacang India. Lucu-lucu banget ya guys ya warnanya. Ada merah, ini kayak gold ya, warna-warna gold. Yang hijau juga. Bismillah. Oke, gue rasa udah cukup. Gue sekarang mau fokus makan. Oke? Oh iya. Next ya. Wah, oke. Kenyang banget gue. Habis makan yang tadi segitu besar porsinya. Nah, sekarang gue mau nyobain paratha. Paratha, ada dal, sama-sama ada aloo kari. Nah, ini tuh aloo kari. Aloo tuh adalah kentang kari khas India. Terus gue makan pakai dal juga sama parathanya. Cocok-cocok tuh. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, soft banget tuh. Gue mau cobain pakai aloo kari. Oke, terus kita kasih dalnya sedikit. Nice. Bismillah. Enak banget. Gua hobi makan roti canai atau Mariam. Tapi setelah gue mencoba ini, this one is my favorite too. Enak. Parathanya tuh lembut, enak banget. Gua nggak sabar untuk segera menghabiskannya, guys. Tuh, bisa kalian lihat guys. Tuh, betapa lembutnya roti ini. Sumpah enak banget. Dan memang makanan-makanan kayak begini tuh lebih enak pakai tangan makannya. Sumpah, feelsnya lebih dapet guys. Dal. Semua yang gue cobain di sini enak banget asli. Gue habisin dulu ya. Habis ini gue bakal nyobain kulfi, dessertnya. Next. Nah, guys, setelah gue menikmati tadi berbagai macam hidangan di sini, now is the final. Ini ada kulfi. Kulfi ini adalah ice cream yang terbuat dari fresh milk. Terus ada kacang mete, kacang almond, dan kacang-kacangan khas dari India. Sama terakhir itu yang paling penting adalah kardamom. Buat kalian yang nggak tahu kardamom itu adalah kapulaga hijau khas India. Kebayang nggak sih nikmatnya? Langsung gue cobain deh.
Nah ini guys, lucu ya tekstur dan bentuknya. Ada arsiran-arsiran juga tuh kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget. Enak banget sumpah. Ini homemade, cuma ada di Kesacit. Buat kalian yang penasaran, datang sini, cobain guys, ini enak banget loh. Kulfi, padat banget ya, dia padat banget. Enak asli, sumpah enak banget. Nanti gue bilang, semua kacang-kacangannya, mete, almond, dan kacang-kacang khas dari India, ini berasa banget sini, all in one. Nice, enak banget sumpah. Dan ini rasanya manis, enak banget karena pakai susu. Boleh mau pulang kayaknya, sumpah enak banget. Tapi gue di sini nggak sendiri, nggak si Kulfi aja, ada temannya. Ini dia. Ini adalah salted lassi. Salted lassi ini adalah berbase dari yogurt, daun mint. Dia pakai garam, ya iyalah namanya kan salted lassi, pakai garam. Yang ketinggalan adalah rempah-rempah khas dari India. Penasaran gak lo? Rempah tapi jadi minuman. Nah, minuman dingin lagi. Cobain ya. Ini benar-benar energize your day, sumpah. Begitu gue coba minum pertama kali, yang langsung kerasa adalah yogurt. Jelas banget yogurtnya, ini fresh yogurt. Udah gitu garam sama si daun mintnya. Pokoknya semua kombinasinya itu pas dan enak banget, sumpah gue nggak bohong. Seger buat kalian yang suka seger-seger nih, nah ini boleh nih. Ini selain menyegarkan, ini juga sehat karena semuanya terbuat dari bahan-bahan yang fresh. Garam, daun mint, yogurt, sehat. Oke, gue sekarang mau menikmati dua dessert gue ini. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sumpah ini enak, es krimnya nice. Dari tadi awal gue buka dengan menu apa namanya, samosa. Nice, samosa pakai mint chutney. It's a good choice ya kalau kalian di sini. Terus gue tadi minum yang paling wajib adalah chai masala tea. Wah, gue yakin itu bakal jadi favorit kalian kalau kalian udah coba. Udah gitu gue makan 9-in-1 big thali yang tadi gede tuh, main course. Sumpah itu rekomen banget guys. Dan yang terakhir, sebelum itu ada roti paratha. Nah kalau kalian buat yang suka roti cane, Mariam, kalian wajib cobain itu. Dan gue yakin kalian bakal suka. Ini dia dessertnya. Kulfi, ice cream, sama salted lassi. Nikmat banget. Setelah ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama ownernya. Gue pengen tahu, gue kepoin ini berdiri sejak tahun berapa, terus barang-barangnya tadi bagaimana. Pokoknya ikutin terus, jangan sampai kalian kemana-mana, oke? Guys, gua terhipnotis, sumpah. Ini semua makanan ya, seperti yang kalian lihat ini udah habis dan bersih semua. Mulai dari snack dan appetizer, main course, udah gitu apa tadi namanya, dessert. Semuanya enak banget asli, gua nggak bohong. Apalagi kalau buat gue pribadi, gue senang banget yang namanya tadi tuh chai masala tea. Terus dessertnya kulfi sama roti paratha tadi tuh, aduh, menghipnotis gua. Ini tuh sampai gua mau tidur guys. Enggak, gua makan sebaik ini jadi ya wajar lah ya, gua jadi kayak mau tidur. Biasalah penyakit orang zaman sekarang, lapar gahar, udah kenyang pasti tuh lalit. Sekarang tinggal gua menikmati salted lassi yang tersisa nih. Nah tapi gua sambil menikmati minuman ini, kayaknya lebih enak gue sambil ngobrol-ngobrol dikit-dikit sama ownernya. Ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain. Langsung aja ya. Nah, sekarang gue udah sama ownernya.
Pak Bala. Nah, Pak Bala, ini sambil saya menikmati saltelasinya nih, ini ada yang mau saya tanyain ke Pak Bala. Ini kira-kira resto Kesacit ini sudah berapa lama di Bogor ya? Oke. Sebenarnya kita udah ada bisa dibilang 5 tahun ya. Oh, 5 tahun tahun. kita udah di belakang. Cuman kita dulu namanya bukan Kesacit. Oh, Jadi dulu tuh berarti kita sebelumnya udah pernah buka? Udah pernah buka. Oke. Jadi awalnya tuh kita 5 tahun yang lalu kita dengan nama Indian Royal Cafe. Jadi bentuknya itu cafe, pinggir jalan. Kita menu cuman ada mungkin pada saat itu kita ada 5 macam menu, ya nggak terlalu banyak semacam sekarang. Karena Bogor itu kita lihat bahwa nggak ada makanan India, autentik India di Bogor tuh nggak ada sama sekali ya. Oke. Nah jadi dari awal itu kita ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang berbeda di Bogor, ya sesuatu yang unik gitu kan, sesuatu yang baru, cita rasa yang baru itu ya authentic Indian food. Oke. Nah tapi kita pingin tahu apakah cocok nggak dengan warga Bogor, karena kalau kita mengandalkan authentic Indian food itu untuk Indian people gitu, orang-orang India itu bisa dibilang sulit karena komunitas orang India di Bogor itu bisa dibilang kecil banget, hampir nggak ada gitu loh. Jadi kita harus tes dengan masyarakat Bogor gitu kan. Nah ternyata responnya itu positif, bagus gitu kan ya. Kita punya akhirnya pelanggan tetap ya. Kita akhirnya punya orang-orang yang loyal dengan kita gitu kan ya. Akhirnya dari situ kita pertama menu bertambah. Dan kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu akhirnya kita berani buka Kesacit yang lumayan cukup besar, nggak hanya di pinggir jalan, dan beralih dari yang model cafe jadi restoran. Oke, nah dengan sini kita komplit menu kita tambah lebih banyak, lengkap, makin banyak varian menunya ya. varian. Oke, tempat suasana juga lebih baik gitu ya, ada indoor, ada outdoor gitu. Jadi orang yang mau nikmatin di dalam indoor, family AC kita punya. Kadang orang yang suka nikmatin suasana di luar, outdoor kita juga ada gitu. Oke. Ada indoor dan outdoor ya, lebih nyaman sekarang ya. Betul. Ya. Oke. Wow, udah 5 tahun Udah ya. 5 tahun. Dan selama 5 tahun kita udah punya pelanggan tetap gitu. Jadi kita tuh kadang supply juga untuk, ada beberapa juga expert yang kerja di Bogor gitu ya, dari India. Nah kita supply untuk mereka, untuk makan siang mereka gitu kan. Nah jadi ada beberapa customer kita juga yang cukup loyal, mereka sampai kadang mereka cukup sedikit kesulitan menemuin, karena setelah kita pindah, kita memang publish, kita pindah tapi beberapa nggak dapat informasinya ya. Jadi mereka pindah kemana ini gitu kan. Tanya-tanya sini akhirnya balik juga ke kita akhirnya ketemu gitu ya. Memang bisa dibilang kita punya customer yang fanatik lah dengan India, karena India punya makanan yang spesifik, autentik, yang sulit ditemui di tempat lain gitu kan. Apalagi Bogor kita satu-satunya. Jadi beberapa customer kita tuh sangat senang banget begitu tahu ternyata di Bogor ada autentik India ya seperti itu. Wow. Guys, kalau sampai punya pelanggan yang loyal dan fanatik, itu berarti mereka sudah jatuh cinta dengan cita rasa yang sudah diberikan oleh resto Pak Bala ini. Saya juga terhipnotis tuh sama chai masalatinya, sama dessertnya kulfi. Aduh, semua itu enak banget. Oke, Pak Bala, untuk tempat itu hanya di sini atau ada cabang lain? Saat ini kita di sini sih. Memang kita di punya, Bogor. kita Bogor. Memang kita punya rencana kemarin untuk beberapa cabang ya, terutama mungkin di Jakarta mungkin ya, karena kita lihat memang masyarakat mulai banyak yang suka dengan makanan kita, hidangan kita gitu, cita rasa yang kita buat. Memang real resep itu dari keluarga, bisa dibilangnya resep turun temurun gitu kan ya. Nah kita memang mau kembangin buka beberapa cabang terus. Cuman yang jadi kendala kemarin tiba-tiba masuk dengan suasana COVID gitu, jadi kita tahan dulu mungkin ya bisnis plan itu, nanti mungkin akan tahun depan kita akan rencana. Semoga lebih baik lagi ya. Betul. Semuanya, apalagi pandemi gini juga semua merasakan. Betul. Oke, Pak Bala, untuk menu best seller di Kesacit ini apa aja? Yang mungkin lebih direkomendasikan untuk lidah-lidah orang Bogor tuh apa best seller? Nah, salah satu best seller itu saya bisa bilang adalah roti paratha. Oh, yang tadi saya makan. Roti yang paratha Alu kari. Paratha. Nah, roti paratha itu dari awal kita buka itu adalah menu pertama yang udah ada di sana. Dan responnya bagus. Dan responnya itu bagus banget. Jadi sampai sekarang itu penjualan roti paratha sampai kita jual frozen loh. Oh, jual frozen. Jadi frozen itu juga banyak yang akhirnya beli frozen juga. Begitu dia, apalagi kondisi sekarang ya. COVID pandemik, orang kadang sedikit masih takut dengan ke resto makan di tempat, walaupun kita memang udah buat
safety protokol juga dengan baik, tapi kan Iya. kekhawatiran masih ada. Pasti, Nah, mereka pasti. masih banyak akhirnya beralih ke frozen. Ke frozen, Kita ya. ke frozennya. Oke, Nah. itu kalau frozen kayak gitu dia by call atau Nah, delivery atau apa? Jadi mereka umumnya di frozen kita juga udah ada di dalam GrabFood. Oh, GrabFood. GrabFood juga udah ada, udah Oke. available. Kita juga ada di Tokopedia dan Shopee. Oke. Jadi beberapa macam kayak tadi roti paratha itu bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia. Namanya Kesachit Indian Store. Oke, Sachet Indian Store buat kalian yang penasaran, mungkin ada yang jauh dari luar Bogor, nah boleh dicoba tuh Kesachit Indian Store. Ya betul. Wah. Itu sampai kita pernah kirim sampai Kalimantan loh. Kalimantan? Kita punya customer di Kalimantan, dan nanti dia request sampai Kalimantan. Itu 4 hari, 5 hari sampai dengan kondisi masih bagus, masih bisa dikonsumsi dengan baik. Jadi ini orang nggak hanya Bogor gitu ya, seluruh Indonesia bisa Bahkan menikmati sampai keluar mereka. kota, Betul, ya. keluar kota ya. Nice. Ini sumpah sih, tapi emang rekomen banget roti paratanya Roti tadi paratha ya. itu Rekomen yang banget bisa. deh. Nah, untuk nextnya nih Pak, buat bahan-bahan seperti rempah itu apa benar langsung didatangkan dari India? Ya, nah di sini tuh yang kita memang bisa dibilang tantangan ya, kesulitan kita tuh memang ini barang semua dari India. Karena kalau kita ganti dengan rempah-rempah yang produk Indonesia lokal itu taste-nya berbeda. Oh, different taste kalau dengan Different bahan taste. lokal. Dengan bahan lokal tuh different taste, akan menghasilkan sesuatu yang bisa dibilang tuh cita rasanya nggak otentik lagi gitu loh. Jadi mau nggak mau memang kita harus import ini dari India. Untuk memastikan Keautentikan keautentikannya. makanannya. Walaupun cuma hanya semacam cabai gitu, cabai merah, kita pakai bubuk cabai merah kering itu tuh harus dari India gitu. Cumi juga harus yang dari India. Memang berbeda taste-nya. Jenis cabai yang Indonesia sama India beda. Beda, Apalagi yang paling beda tuh kapulaga hijau. Nah, kapulaga hijau tuh kita nggak bisa gantikan dengan kapulaga yang lokal gitu, yang Indonesia nggak bisa. Jadi memang benar harus pakai kapulaga Kapulaga hijau khas India. khas India, betul, yang dari India. Nah, itu punya taste yang berbeda, dan seperti ini makan tadi mungkin Nah, itu iya, Kalau- itu benar, itu kulfi tadi tuh yang menghipnotis saya itu itu Pak. beda. Itu, Jadi itu ice cream tapi ada kardamomnya, fresh milknya, pokoknya itu ice cream padat, enak banget, sumpah kalian wajib coba guys, sumpah asli enak banget. nah, jadi memang nggak bisa kita gantikan, kita harus import. Nah, itu yang membuat kadang harga kita bisa dibilang memang sedikit lebih mahal dengan makanan yang lokal gitu ya. Nah, itu karena memang bahannya import semua. Tapi apa yang diberikan ke Sachet ini worth it. Oke, Worth betul, it. betul, Ah. betul. Dan kalau kita compare sebenarnya harga kita dengan mungkin oke lah di Bogor kita nggak ada kompetitor bisa bilang yang nggak ada yang nyediain authentic food, tapi di Jakarta banyak gitu ya, ada beberapa tempat. Harga kita bisa kita bilang tuh 2-3 kali lipat lebih murah daripada mereka. Oh, Itu, dibandingkan ya, dengan dibanding- kompetitor lain yang berada di luar kota Bogor ini. Betul ya. Nah, karena walaupun memang kalau kita compare dengan makanan lokal gitu ya, macam contoh misalnya makanan nasi padang atau apa gitu ya, memang kita sedikit lebih tinggi karena berasnya aja kita import dari India. Beras Beras basmati rice itu kita import dari India. Basmatinya ya. Itu juga. Oh, oke. Makanya tadi pas gue makan basmati rice-nya itu, guys, sumpah itu enak banget, iya. wangi banget tuh, Iya, sumpah betul. itu enak banget. Asli nggak Itu bohong. memang berasnya itu wangi, habis itu dia bisa dibilang tuh lebih healthy karena dia rendah kalori ya. Low Makanya kalori. Betul, rendah Low kalori. kalori. Itu orang India tuh cocok banget itu makan basmati rice. Karena dilihat tadi dari tekstur nasinya aja dia nggak pulen, dia nggak lengket. Itu artinya dia rendah Rendah kalori, Iya. rendah gula ya. Wow, nice. Next nih Pak, rata-rata makanan di sini itu pedas. Apa memang makanan India ciri khasnya itu pedas? Betul, jadi memang India itu ciri khasnya itu pedas ya. Pedas, habis itu lebih bisa dibilang juga lebih bumbunya terasa ya. Kadang pedas itu bukan Lebih berani di bumbu, Bang. berani di bumbu ya. Oh, Jadi oke. pedas itu nggak datang cuma dari cabai sebenarnya. Nah, kalau pedas identik dengan cabai ya, tapi India tuh pedas itu datang dari rempah-rempah. Rempah-rempah yang bisa pedas itu selain cabai ada dari jintan. Jintan itu juga membuat aroma. Habis itu lada. Oh. Oke, nah itu yang membuat memang agak sedikit pedas ya. Tapi walaupun pedas, dia nggak taste-nya itu berbeda pedasnya gitu. Pedasnya Beda itu ya? lebih rempahnya itu bukan Lebih- pedas cabai, tapi pedas memang rempah-rempah. Pedas rempah tapi Ya. pedasnya yang bisa enak di lidah dan Enak di dinikmati. lidah, betul. Oh, Oke. Dan rempah-rempah di sini juga sebenarnya itu baik buat tubuh, baik buat Oh ya, pencernaan. bagus untuk kesehatan buat ya. kesehatan Bagus untuk juga. kesehatan guys. Ya. Oke. Next nih Pak.
kira-kira nih ada tips gak ya kalau untuk orang yang kurang suka rempah tapi pengen nih penasaran nih sama kesacit nih masakan India ini, apa ada menu yang tidak begitu terasa rempah-rempahnya? Oke. Nah, ya itu karena memang salah satu adalah kita kan memang membawa authentic Indian food gitu ya. Yap. Jadi orang yang datang biasanya ke restoran kita udah pasti punya gambaran bahwa apa yang saya dapat ya authentic India gitu ya. Authentic India memang rempah-rempah lebih kuat gitu kan ya. Nah tapi walaupun seperti itu, kadang kan ada beberapa yang pingin coba authentic Indian food tapi nggak rempah. Nah itu biasanya makanya kita punya beberapa menu tuh yang bisa dibilang itu artinya ke roti paratha tadi. Jadi roti paratha itu kan bisa diterima semua kalangan ya kan ya. Nah dan itu tidak terlalu autentik sebenarnya India karena itu mirip dengan roti Mariam, roti cane gitu kan ya. Cuma dengan tekstur yang berbeda aja. Lebih soft paratha. Lebih soft gitu. Nah, makanya tapi kita punya ada beberapa roti paratha kita kombinasikan dengan susu kental manis, dengan coklat, topping ice cream gitu kan ya. Iya, betul. Dan itu dimakan plain gitu aja enak loh gurih. Banyak customer kita tuh yang ngopi sambil makan paratha doang gitu loh. Temannya breakfast juga bisa gitu. Pas banget. Itu anak-anak biasanya paling suka itu juga paratha. Mereka nggak suka pedas, mereka coba paratha. Oh my god. Kalau buat dari gue pribadi, mungkin gue bisa menambahkan kalian wajib cobain dessert yang namanya kulfi tadi. Kulfi ice cream itu kalian wajib coba, itu enak banget asli. Sumpah. Karena kulfi itu memang authentic Indian ice cream. Authentic Indian ice cream. Indian ice cream itu ice cream yang mungkin bisa bilang nggak bisa ditemuin ya di Indonesia karena belum ada yang seperti itu. Tapi di India tuh umum tuh memang banyak yang menggunakan ice cream kulfi itu. Gampang nemuinnya. Di Indonesia susah. Tapi mau coba sesuatu yang berbeda, cobain kulfi ice cream. Nah itu dia, kalian wajib cobain. Asli deh. Gue terhipnotis ini, lu ngat mata gue udah 5-4 ini nih. Saking enaknya, perut kenyang udah tolak alit dia lama-lama. Oke deh, Pak Bala, kayaknya segitu aja yang mau kita tanyain. Ini thank you banget untuk waktu dan tempat yang telah disediakan. Thanks for having us, dan good luck, sukses buat resto Kesacitnya. Sama-sama. Dan see you another day ya. Nanti kalau kita mau ada apa-apa, mungkin kita bisa bikin konten di sini lagi. Wah. Oke. Itu ditunggu kabarnya. Oke. Yaudah guys, kalau gitu sekian dulu keseruan gua hari ini berkulinerianya. Tetap ikutin konten gue, stay tune on my content. See you another vlog, another content. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini di akun sosmed kalian. Oke? Gue Atik Rama, dari sini ownernya Pak Bala. See you, bye-bye.